dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Ketika sinar matahari pagi pertama menyebar ke seluruh daratan, benua yang tadinya sunyi sepanjang malam sekali lagi ramai dengan kebisingan. Di puncak gunung di luar kota kuno, dua sosok yang duduk berhadapan membuka mata mereka pada saat bersamaan. Segera dua pilar tak kasat mata keluar dari mata hitam pekat mereka dan bertabrakan di udara di antara keduanya, mengeluarkan suara ledakan yang teredam. Sudut mulut Xiaoyan terangkat membentuk senyuman tipis. Dia tidak berani bersantai selama 10 hari ini. Dia terus-menerus berusaha menyesuaikan diri dengan ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh peningkatan langkah pemusnah langit. 10 hari berlalu. Hari ini adalah hari di mana Xiaoyan mengumumkan bahwa dia akan mengadakan lelang. Sebagai penyelenggara lelang ini, Xiaoyan tentu saja tidak bisa absen. Dengan lambaian tangannya yang santai, klon di depannya berhamburan bersama angin. Setelah periode temper yang lama, selain kekuatan spiritual Xiaoyan saat ini, kekuatan klon ini telah mencapai tingkat bandi elit bintang 1 tingkat menengah. Ini sudah merupakan pertumbuhan yang cukup bagus untuk klon yang tidak bisa berkembang sendiri. Xiaoyan perlahan berdiri dan merenggangkan tubuhnya. Hehehe, bocah nakal, mengingat undangan kolam petir kehampaan yang kamu miliki saat ini, jika kamu menjual semuanya, aku khawatir kamu akan dapat menghasilkan banyak uang, ucap Guyao. Guyao yang diam di dalam tubuh Xiaoyan tiba-tiba berbicara dengan nada mengejek. Kenapa? Apakah Gutua juga tertarik dengan undangan kolam petir kehampaan? Mengapa aku tidak menjualnya kepadamu? Ucap Xiaoyan sambil tersenyum terkekeh. Bocah busuk, kamu sebenarnya mencoba menipu orang tua ini. Baiklah, ayo pergi, ucap Guyao. Xiaoyan tersenyum malu dan menganggukkan kepalanya. Dia mengangkat pandangannya dan melihat garis kota yang buram di ujung pandangannya. Saat ini kota kuno jauh lebih hidup dari biasanya. Jalanan yang sudah dipenuhi orang kini semakin ramai. Hal ini terutama terjadi di luar rumah lelang awan surgawi yang terletak di pusat kota. Saat ini ada lautan manusia. Meski masih pagi, suasananya bahkan lebih semarak dibandingkan siang hari di kota biasa. Tak perlu dikatakan lagi, sebagian besar dari orang-orang ini ada di sini untuk kartu undangan kolam petir dari Xiaoyan. Bahkan para penjaga lapis baja yang menjaga ketertiban di pintu masuk rumah lelang merasa sangat terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Pemandangan yang begitu menarik hanya muncul beberapa kali dalam lelang di masa lalu. Kemungkinan besar lelang kali ini akan menjadi lelang terbesar dalam 100 tahun terakhir karena Xiaoyan. Di luar aula lelang yang berisik, suara tajam seperti tangisan elang tiba-tiba terdengar dan menarik perhatian banyak orang di bawah. Suara hembusan angin terdengar dan sosok berjubah hitam langsung muncul di pintu masuk aula lelang. Ekspresi semua orang berubah tanpa sadar ketika mereka melihat ini. Penjaga lapis baja di pintu masuk buru-buru menghentikan kata-kata yang akan mereka keluarkan ketika mereka melihat orang yang telah tiba. Ekspresi mereka berubah dan mereka menangkupkan tangan mereka dengan hormat ke arah sosok berjubah hitam di depan mereka. Salam untuk tetua Yan Xiao, ucap penjaga itu. Dengan reputasi Xiaoyan saat ini, sebagian besar orang di kota liar kuno telah melihat wajahnya. Orang-orang di sekitar Xiaoyan tentu saja tidak terkecuali. Kedua penjaga lapis baja di pintu masuk telah diinstruksikan secara pribadi oleh pemilik rumah lelang untuk memperlakukan Xiaoyan dengan hormat. Xiaoyan mengangguk dan tersenyum menanggapi sikap hormat dua orang di depannya. Dia tahu bahwa ini adalah pekerjaan mereka, dan karenanya tidak lagi memperhatikan mereka. Sosok dengan punggung menghadap kerumunan itu perlahan berbalik. Tatapannya menyapu kerumunan di depannya. Saat dia melihat tatapan panas dari kerumunan di depannya, Xiaoyan juga sedikit tersenyum. Dia sangat puas dengan efek ini. Hahaha, terima kasih semuanya telah berpartisipasi. Dalam lelang ini, aku akan mengeluarkan 6 kartu undangan kolam petir kehampaan. Pada saat itu terserah semua orang yang hadir untuk berpartisipasi. Putuskan pada siapa undangan kolam petir ini akan berakhir, ucap Xiaoyan. Kata-kata Xiaoyan menimbulkan keributan di seluruh tempat. Orang-orang ini awalnya berpikir bahwa meskipun Xiaoyan mendapatkan panen melimpah selama 5 hari itu, paling banyak akan ada 5 kartu undangan kolam petir. Namun dari arti kata-kata Xiaoyan saat ini, mengecualikan 1 kartu undangan petir untuknya sendiri, itu berarti Xiaoyan sebenarnya membawa 7 kartu undangan petir bersamanya. Ini artinya dia menyumbang 1/4 dari jumlah total undangan kolam petir. Kartu undangan kolam petir awalnya sangat sulit ditemukan. Namun pada saat ini, di tangan bandi elit bintang 3 di depan mereka sebenarnya ada 7. Namun sementara hati semua orang merasa kaget karena kata-kata Xiaoyan, tawa keras seperti guntur tiba-tiba terdengar dari tempat ini. Hahaha,
Paman Yan Xiao telah tiba cukup awal. Orang tua ini sudah merasakan auramu dari jauh. Ucap suara itu. Xiao Yan juga menarik pandangannya. Dia mengangkat kepalanya ke arah langit dan juga tertawa. Saudara Song belum terlambat. Waktunya tepat. Aku baru saja akan masuk dan menyiapkan beberapa hal. Ucap Xiao Yan. Setelah suara Xiao Yan terdengar, sesosok tubuh tiba-tiba keluar dari langit. Kaki sosok itu menginjak kehambaan dan tekanan mengerikan segera turun dari langit. Saat ini wajah banyak orang di area tersebut langsung menjadi muram. Dengan kilatan cahaya, sosok itu sudah muncul di samping Xiao Yan. Orang yang muncul adalah seorang lelaki tua dengan kepala rambut putih. Ia memiliki wajah persegi dan alis yang menyatu, yang menambahkan sedikit aura mendominasi badannya. Wajah tuanya dipenuhi kerutan. Pada saat ini dia mengungkapkan senyuman kasar saat dia melihat Xiao Yan. Nama lelaki tua itu adalah Songgang. Dia adalah manajer cabang rumah lelang awan surgawi di kota liar kuno. Di kota liar kuno ini dia bisa dianggap sebagai orang yang cukup terkenal. Apalagi kekuatannya juga tidak lemah. Dia setara dengan Guli dan Tetua Suan. Dia adalah seorang ahli bandi elit bintang 8. Melihat senyum di wajah Xiao Yan, sudut mulut Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Segera setelah itu dia buru-buru kembali normal. Dia menangkupkan tangannya ke arah lelaki tua itu dan berkata sambil tersenyum. Salam kepada saudara Song, ucap Xiao Yan. Songgang tersenyum dan mengangguk. Dia mengabaikan tatapan ketakutan dari orang-orang di belakangnya dan tersenyum ke arah Xiao Yan. Hehehe, saudara Yan Xiao, aku baru saja mendengarnya dengan jelas. Aku tidak menyangka kamu benar-benar memiliki kartu undangan kolam petir kehampaan. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan iri padamu, ucap Songgang. Saudara Song terlalu memuji. Ini tidak lebih dari keberuntunganku saja. Jika saya terus menyimpan hal-hal ini, cepat atau lambat itu akan menjadi bencana. Justru karena itulah setelah aku mendapatkannya, aku buru-buru meminta saudara Song membantuku melelangnya, ucap Xiao Yan. Hahaha, oke, aku tidak akan mengatakannya lagi. Singkatnya saudara Yan Xiao bisa tenang dan menyerahkan barang-barang itu kepada orang tua ini. Orang tua ini menjamin bahwa kami pasti akan menjualnya dengan harga yang bagus untuk saudara Yan Xiao, ucap Songgang. Kalau begitu aku akan berterima kasih kepada saudara Song, ucap Xiao Yan sambil menangkupkan tangannya. Menghadapi pedagang yang tidak bermoral seperti ini, Xiao Yan secara alami waspada. Meskipun Songgang di depannya cukup baik padanya, dan sikapnya terhadap Xiao Yan juga luar biasa hangat, hal ini juga menyebabkan Xiao Yan menjadi lebih berhati-hati. Namun saat kehati-hatian Xiao Yan muncul di hatinya terhadap Songgang, tawa yang berani sekali lagi terdengar dari cakrawala. Hahaha, lagu lama. Sepertinya kamu mengobrol baik dengan teman kecil Yan Xiao, ucap suara itu. Ketika Xiao Yan mendengar suara familiar itu, alisnya berkedut. Orang yang datang tidak diragukan lagi adalah Penatua Suan dari pavilion awan tersembunyi. Dan dari arti kata-katanya, Penatua Suan sepertinya memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Songgang. Xiao Yan segera berpikir bahwa tidak heran Songgang begitu hangat terhadapnya. Mungkinkah itu semua karena Penatua Suan sudah mengaturnya? Pak Tua, kenapa kamu sengaja memanfaatkanku? Ucap Songgang. Dia mencibir dingin dan mengangkat kepalanya ke langit sambil menegur. Berhentilah berpura-pura. Kamu juga harus tahu bahwa kekuatan tempur saudara Yan Xiao tidak kalah dengan milikmu atau milikku. Oleh karena itu bahkan aku memanggilnya saudara, namun kamu bersikeras memanggilnya teman kecil. Bukankah ini sengaja mengambil keuntungan dariku? Ucap Songgang lagi. Ketika kata-kata ini diucapkan, wajah semua orang yang hadir langsung tercengang. Mereka saling berpandangan satu sama lain. Penatua Luo tidak menyangka bahwa Songgang yang terlihat berani dan tidak terkendali akan begitu peduli dengan hal-hal sepele ini. Penatua Suan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis setelah mendengar kata-kata Songgang. Dia juga agak tidak berdaya terhadap Songgang. Kenapa karakter lelaki tua ini masih seperti ini? Setelah bertahun-tahun mengelola rumah lelang sendirian, dia masih belum mengubah karakternya. Sepertinya tidak ada harapan baginya dalam hidup ini, ucap Penatua Suan bergumam dengan suara rendah. Dia tidak bisa diganggu lagi dengan Songgang. Tatapannya beralih dan menatap Luo Jin yang ada di sampingnya. Yang terakhir juga menoleh. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Setelah itu mereka dengan lembut menggelengkan kepala dan terbang ke bawah. Saat mereka berdua terbang ke bawah, Songgang masih meludahi Penatua Suan dengan marah. Namun ketika dia melihat Luo Jin yang berada di belakang Penatua Suan, kata-kata di mulutnya juga terhenti tiba-tiba. Segera butiran keringat dingin perlahan menetes dari dahi Songgang. Luo Jin
di sisi lain memiliki senyum tipis di wajahnya saat dia melihat yang pertama. Dia tidak bergerak sama sekali. Pada saat ini Penatua Suan tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat adegan ini. Dia memandang Songgang seolah sedang melihat seorang anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Melihat ini Xiaoyan mau tidak mau mengangkat alisnya karena terkejut. Dia memandang Luo Jin yang mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Dia diam-diam mengirimkan pesan ke Xiaoyan. Kau bahkan bisa menaklukkan api surgawi yang mengerikan itu. Aku hanya menerima seorang bawahan. Apa yang membuatmu terkejut? Ucap Luo Jin. Xiaoyan langsung tertawa getir saat mendengar ini. Memang benar dia mendapatkan api surgawi. Namun sebagian besar api surgawi miliknya diperoleh dengan mempertaruhkan nyawanya. Dibandingkan dengan Luo Jin, Xiaoyan sudah terlalu menderita. Pada saat ini ketika Songgang hendak memimpin mereka ke rumah lelang, ekspresi beberapa orang yang hadir tiba-tiba berubah. Tubuh mereka berbalik dan tatapan serius mereka langsung mengarah ke ufuk utara. Penatua Suan dan lainnya tampak serius. Mata mereka menyipit menjadi garis tipis saat menatap langit utara. Mereka dapat dengan jelas merasakan ada aura yang sangat menakutkan dengan cepat mendekati mereka dari arah itu. Adapun Xiaoyan yang energi spiritual yang telah mencapai alam kaisar tahap akhir, dia secara alami juga merasakan auranya. Selain itu, apa yang dia rasakan lebih dari apa yang dapat dirasakan oleh Penatua Suan dan yang lainnya. Kekuatan spiritual yang menakutkan bergerak seiring dengan pikiran Xiaoyan. Dalam sekejap, itu mencakup lebih dari setengah kota kuno. Di bawah naungan kekuatan spiritualnya, sepasang sosok manusia di langit utara semuanya terpantul di mata Xiaoyan. Ada total 4 orang yang datang kali ini. Selain lelaki tua yang memimpin kelompok itu, 3 orang lainnya adalah Modi, Yan Bing, dan Hu tua yang sudah ditemui Xiaoyan. Sosok Zhang Hao tidak ada di antara mereka. Mungkin karena kekuatannya, Yan Bing tidak membawanya bersamanya. Berdasarkan pemahaman Xiaoyan terhadap Modi dan 2 orang lainnya, mereka tentu saja tidak menarik banyak perhatian dari Xiaoyan. Namun ketika energi spiritual Xiaoyan melewati lelaki tua yang memimpin kelompok itu, wajahnya tiba-tiba menjadi serius. Di bawah persepsi energi spiritual alam kaisar tahap akhir Xiaoyan, aura lelaki tua yang memimpin kelompok itu telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Level itu jauh melampaui Penatua Suan dan yang lainnya. Faktanya bahkan Yan Bing yang berada di sampingnya jauh lebih rendah darinya. Aura ini, orang tua ini adalah bandi elit bintang 9. Kumam Xiaoyan. Bukan karena Xiaoyan belum pernah melihat ahli Daudi sebelumnya. Sebagian besar suku pohon roh di dunia spiritual berada pada level ini. Oleh karena itu Xiaoyan akrab dengan aura ahli Daudi. Meski aura lelaki tua ini menakutkan, namun aura itu masih jauh dari level Daudi. Oleh karena itu Xiaoyan yakin bahwa lelaki tua ini adalah bandi elit bintang 9. Dia sebenarnya memiliki energi spiritual alam kaisar tahap akhir. Aku tidak menyangka bahwa di usia semuda ini, pencapaiannya dalam teknik spiritual akan begitu tinggi. Ucap Muhan. Seolah-olah dia merasakan energi spiritual Xiaoyan sedang menyelidikinya. Dia mengalihkan pandangannya yang dalam ke arah Xiaoyan, yang berada di pintu masuk rumah lelang di bawah. Meski berjauhan, tatapan lelaki tua itu masih tertuju pada Xiaoyan. Setelah dia menyelesaikan kalimatnya, lelaki tua itu tiba-tiba mendengus dingin. Pada saat yang sama, badai spiritual mengerikan yang beberapa kali lebih kuat dari energi spiritual Xiaoyan tiba-tiba menyapu langit dan dengan keras membombardir energi spiritual Xiaoyan. Ini balasan karena tindakanmu yang tidak sopan, ucap Muhan. Merasakan hal ini wajah Xiaoyan langsung memucat. Sambil berpikir, dia mencoba menarik energi spiritual yang telah dia sebarkan. Namun dibandingkan dengan Xiaoyan, kecepatan lelaki tua itu bahkan lebih mengerikan. Sebelum Xiaoyan dapat bereaksi, badai spiritual yang bergejolak telah membombardir energi spiritual yang telah disebarkan oleh Xiaoyan. Bang! Suara ledakan rendah terdengar dari udara kosong. Kekuatan spiritual Xiaoyan juga ditarik ke dalam tubuhnya. Namun ekspresinya juga menjadi pucat saat ini. Tubuhnya bergetar dan tanpa sadar dia mengundur beberapa langkah. Segera dia didukung oleh Luo Jin yang melintas. Melihat ekspresi Xiaoyan berubah pucat, rasa dingin langsung melintas di mata Luo Jin. Dia mengalihkan pandangannya dan tatapan sedingin es langsung memandang ke arah langit utara. Di ujung pandangannya ada sekelompok orang yang terbang dengan cepat. Di pintu masuk rumah lelang, Songgang dan yang lainnya sedang melihat ke cakrawala utara dengan ekspresi muram di wajah mereka. Mereka melihat sosok buram yang semakin dekat. Apa yang terjadi? Kenapa bocah tua Modi itu bersama dengannya? Yang paling penting adalah mengapa dia datang ke sini? Di masa lalu dia adalah orang yang tidak pernah meninggalkan rumahnya. Selalu orang lain yang pergi mencarinya. Sejak kapan dia keluar sendiri seperti ini? Ucap Songgang
memasang ekspresi muram di wajahnya. Mungkinkah ini perbuatan Modi? Hal ini sangat mungkin terjadi. Sebelumnya aku merasakan dua energi spiritual bertabrakan di langit. Setelah itu Yan Xiao terluka. Dia seharusnya menyerang Yan Xiao. Namun sulit untuk memahami mengapa dia menyerang Yan Xiao. Ucap tetua Xuan. Tatapannya terfokus pada kelompok Modi yang semakin dekat. Di sisi lain Luo Jin yang mendukung Xiaoyan mengerutkan kening setelah mendengar ini. Dia berkata, tidak perlu terlalu banyak berpikir. Tidak apa-apa asalkan kita tahu bahwa mereka datang untuk Yan Xiao. Kali ini Modi benar-benar membesar-besarkan hal di luar proporsinya. Mereka pasti akan mempermainkan beberapa trik selama pelelangan. Jika saatnya tiba, perhatikan dengan baik. Jika ada kebutuhan, tidak perlu bersikap sopan kepada mereka. Ucap Luo Jin. Dipahami. Ucap penatua Xuan. Suara acuh tak acuh Luo Jin menyebabkan ekspresi wajah Songgang dan pria lainnya langsung berubah serius. Meskipun orang yang datang adalah bandi elit bintang 9, dengan pengalaman mereka tidak perlu takut padanya. Sekarang setelah Luo Jin berbicara, mereka tentu saja tidak akan takut padanya. Aku bertanya-tanya siapa orang itu. Jadi itu mastermu. Ada apa? Kamu sudah bertahun-tahun tidak peduli dengan masalah dunia. Sekarang kamu tertarik dengan undangan kolam petir kehampaan. Ucap Songgang. Melihat 4 orang di langit akan turun, kerumunan dengan cepat bergerak dan menciptakan ruang kosong yang besar di bawah 4 orang tersebut. Segera terjadi keributan di tengah kerumunan yang sudah ramai. Mata mereka dipenuhi keheranan saat mereka melihat ke arah Modi dan 3 orang lainnya. Terutama ketika tatapan mereka tertuju pada Muhan. Hati mereka menjadi sangat terkejut. Saat Muhan mendengar kata-kata Songgang, dia sedikit mengangkat matanya. Tatapannya yang seperti pedang tajam itu melihat ke arah Songgang. Namun Songgang tetap bergeming menghadapi tatapan tajam ini. Dia langsung mengabaikannya. Mata Tuan Muhan langsung menyipit saat melihat ini. Dia juga pernah mendengar tentang sifat kasar Songgang. Kemarahannya sangat membara dan hanya sedikit orang yang bisa menekannya. Hari ini dia memang tidak takut seperti rumor yang beredar. Bukan terserah kamu untuk mengatakan apa yang aku minati. Sekarang aku hanya ingin bertanya, kapan pelelangannya akan dimulai? Ucap Muhan dengan dingin tertawa dan bertanya pada Songgang dengan suara dingin. Tatapannya memandang ke arah Xiaoyan yang pucat pasi di sampingnya. Senyuman dingin terlihat di sudut mulutnya, sementara niat membunuh melintas di matanya. Mastermu, aku memang tidak perlu menanyakan apapun kepadamu karena kamu datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Namun kamu telah menyerang dan melukai penyelenggara pelelangan. Aku tidak bisa mengabaikan masalah ini. Ucap Songgang. Aku tidak suka dimata-matai oleh orang lain. Bocah itu hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri atas seranganku sebelumnya. Ucap Muhan dengan dingin tertawa. Dia sepertinya tidak terlalu peduli sama sekali. Namun Muhan dengan cepat mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan dan berkata lagi. Namun dia juga mengejutkanku. Dia hanyalah bandi elit bintang 3. Namun dia mampu meningkatkan jiwanya ke alam kaisar tahap akhir. Meskipun dia kuat di antara bandi elit biasa, lebih baik dia menyimpannya untuk dirinya sendiri. Ucap Muhan. Kemarahan langsung muncul di hati Luo Jin. Dia sedikit mengendurkan tangannya yang menopang Xiaoyan dan hendak melangkah maju. Dia dan Xiaoyan cocok. Meski keduanya sudah lama tidak saling kenal, persahabatan mereka berdua sangat dalam. Sekarang Xiaoyan dalam masalah. Bagaimana Luo Jin bisa duduk diam dan tidak melakukan apapun? Songgang dan penatua Xuan memperhatikan Luo Jin. Pada saat ini ketika mereka melihat Luo Jin hendak melangkah maju, ekspresi mereka sedikit berubah. Mereka saling memandang dan akhirnya terdiam. Namun saat Luo Jin hendak melangkah maju, Xiaoyan yang baru saja menelan pil obat meraih lengan Luo Jin. Dia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, biarkan saja. Aku juga tidak menyangka bahwa energi jiwanya akan begitu mengerikan. Hasil ini memang disebabkan oleh kecerobohanku. Adapun dia melukaiku, secara alami aku akan mengingatkannya. Ucap Xiaoyan, diam-diam mengirimkan suara ke Luo Jin. Yang terakhir secara bertahap menjadi tenang. Namun masih ada rasa dingin yang menyeramkan di matanya yang tidak bisa dihapus saat dia melihat ke arah Muhan. Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam dan menyipitkan matanya sambil menatap Muhan. Baru kemudian dia berkata dengan dingin di dalam hatinya, di masa depan, aku pasti akan membuatmu membayar kembali secara penuh. Ucap Xiaoyan mendengus dingin di dalam hatinya. Namun di permukaan dia mengungkapkan senyuman tak berdaya. Hahaha, aku memang ceroboh. Namun karena semua orang ada di sini, aku yakin kita harus masuk ke rumah lelang dulu. Lagi pula semua orang di sini hari ini untuk lelangan. Kita tidak bisa membiarkan insiden kecil ini
mempengaruhi kemajuan pelelangan. Bukankah begitu? Ucap Xiaoyan. Di akhir kata-katanya, tatapan Xiaoyan tertuju pada Modi. Sepasang matanya yang buram tampak tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.